memberikan semangat kepada saya. Izin perkenalkan diri, nama saya Aryo Dani Hidayat. Saya lahir di Purwakarta. Lebih keras. Silakan lebih keras. Oh iya. Izin perkenalkan diri, nama saya Aryo Dani Hidayat. Saya lahir di Purwakarta 25 April 1986. Saya tinggal di daerah persawahan, letaknya di Jalan Terusan Batangali, Desa Persawahan, untuk Cihide, dan letaknya lebih dekat dengan SMP 1 Persawahan. Untuk status saya sudah menikah, dan alhamdulillah sekarang dikaruniai 2 anak. Terima kasih, itu saja. Kenapa Bapak ingin menjadi guru? Kalau menjadi guru itu sudah dari awal, semenjak saya dari SMA, saya masuk ke UPI jurusan Kepatihan Olahraga ya, untuk satu mengembangkan bakat saya dari olahraga. Ya, kebetulan saya basicnya dari sepak bola dan taekwondo. Saya masuk ke UPI alhamdulillah dengan jalur prestasi. Ya di situ kenapa tidak kalau saya tidak mengembangkan untuk kemajuan seorang anak itu aja mungkin. Terus alasan Bapak lamar ke sekolah ini itu apa? Oke, Ya, SMK mungkin alasan ini. ya satu mungkin di sini karena proses pembelajaran sebelumnya saya mengajar di SMP ya, untuk di SMK saya merasa tertantang untuk mengajar di SMK karena mungkin proses pembelajarannya cukup begitu berbeda. Ya satu dari seperti yang tadi Bapak bilang, karakter anak mungkin berbeda-beda. Kadang pendewasaan dari anak SMP ke SMA itu lebih cepat mungkin seperti itu. Anda akan mengajar. Kita mengenal SWOT. Apa itu SWOT? SWOT, SWOT tahu? SWOT. Iya. Strength, weakness, opportunity, threat. Tahu belum? Belum tahu. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus memperkirakan kekuatan mengajar. Nah, apa yang membuat kekuatan mengajar Anda sehingga Anda yakin untuk mengajar di sini? Satu, mungkin dari diri kita dulu sebagai guru. Yang kedua, materi atau bahan ajar yang kita akan ajarkan kepada anak. Yang ketiga, ya satu program dari pembelajaran tersebut supaya anak bisa mengerti dan bisa menyimak apa yang dikasih sama gurunya tersebut agar anak apa yang diberikan dari guru itu bisa mengerti. Ya, seperti itu Pak. Oke. Saya belum bisa berkomentar tentang nomor 4 ini karena saya ingin lihat rata dari rekan-rekan yang lain. Jadi Anda mengatakan cuma 3 kekuatan tadi. 3 kekuatan tadi. 3 kekuatan. Apa aja tadi? Satu Mungkin dari diri kita sendiri sebagai pendidik, ya. Ya. Yang kedua, materi yang kita akan ajarkan. Yang ketiga, bahan atau bahan alat pengajar, alat tersebut supaya agar anak nanti bisa mempelajari kalau ada bahan ajar di mana. Itu kekuatan Anda ada 3. Sekarang saya tanya kelemahan Anda di mana? Kelemahan. Iya. Kalau kelemahan mungkin dari segi proses pembelajaran. Kalau di olahraga, satu, kalau tidak ada bahan ajar kita sulit Pak, sulit untuk mengajar karena salah satu dari olahraga itu adalah alat dan sarana yang dibutuhkan. Kemudian keenam, dalam mengajar Anda pasti akan menemukan pengalaman-pengalaman baru. Dan tentunya pengalaman baru itu membentuk Anda ide dalam mengajar. Nah, bagaimana Anda menemukan ide baru dalam mengajar? Karena bagaimanapun juga, mungkin apa yang pernah Anda alami dalam proses pembelajaran dengan waktu Anda mengajar di SMP, dengan mengajar di SMK itu karakternya berbeda dalam pembelajaran atau gaya belajar, ya, gaya belajarnya beda. Nah, bagaimana Anda menemukan ide-ide baru dalam proses pembelajaran? Ini dengan cara memodifikasi Pak.
komunikasi modifikasi pembelajaran tersebut yang mungkin yang tadinya proses pembelajarannya kita lemah kita memodifikasi dari proses pembelajaran. Ya, contohnya satu, pembelajaran dari sepak bola. Mungkin kalau dari sepak bola itu kan biasanya kan dilakukan di lapangan yang besar. Kita modifikasi dengan lapangan yang seadanya atau kita pakai dari keadaan yang ada di sekolahnya, seperti itu. Jadi kita menggunakan sarana yang ada di sekolah dengan komunikasi keadaan atau sarana yang ada di sekolah. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Sudah ada pengalaman ke situ? Kebetulan saya seperti itu Pak. Kalau seandainya kondisi lapangan itu sudah tidak bisa dipakai, kita kembalikan di lingkungan sekolah dengan menggunakan sarana yang ada di sekolah. Misalkan Anda pernah mengalami taekwondo, itu taekwondo adalah full body contact kan? Nah, di saat itu Anda sabuk apa? Kebetulan saya pakai sabuk kuning Pak. Sabuk kuning ya. Karena waktu itu saya sempat mengalami cedera lutut. Saya berhenti dari taekwondo. Saya terus dalami dunia sepak bolanya aja Pak. Oke. Kalau misalnya Anda melatih bela diri, seumpama areanya tidak mencukupi, itu kan adalah salah satu ide ya. Iya. Apa yang Anda lakukan? Kalau Katakanlah tidak ada full protector, body protector, atau face protector, atau gum shield, ya. apa yang Anda lakukan? Ya, di sisi lain kalau memang kita tidak ada alat seperti itu, kita bisa membuat Pak. Ya, idenya dengan membuat, karena mungkin di sini di sekolah atau istilahnya SMP beda dengan SMP. Kalau SMK kita dengan menggunakan alat atau disediakan kita, contoh membuat alat untuk body protector itu. Berapa lama Anda merespon kekurangan tersebut? Kalau istilahnya kesempatannya itu lebih lama, kita pembuatan dari alat itu bisa waktunya bisa 3 minggu atau sebulan gitu. Metode apa yang Anda gunakan dalam mengajar? Pendekatan Pak, jadi pendekatan secara Oh iya, namanya apersepsi itu penting. Apersepsi itu penting. Metode, di sini metode. Ada problem learning, discovery learning. jadi problem learning Pak. Jadi Anda mengajar bagaimana menentukan bahwa siswa tersebut paham atau tidak? dengan cara mengevaluasi langkah. Jadi setelah kita mengajar, kita kembalikan ke anak dengan cara mengevaluasi atau mengasih tugas apa yang kita berikan. Setelah itu kita menilai dengan hasil apa yang kita berikan kepada anak, apakah dia paham atau tidaknya. Dengan seperti itu Pak, dengan cara penilaian secara evaluasi. Nomor 9, bagaimanakah Anda mengatur kendali pembelajaran di kelas atau di room online? Bagaimana Anda mengatur kendali? Ini istilahnya kalau dalam guru itu Pak Guru itu adalah sutradara, ya. Pemerannya adalah siswa. Bagaimana Anda mengendali pembelajaran di kelas, baik secara langsung ataupun nanti sistemnya adalah daring atau online? Bagaimana? Ya, kalau untuk di kelas, mungkin kita bisa memodifikasikan kalau prosesnya daring. Kebetulan proses pembelajaran selama ini saya menggunakan Classroom ya. Jadi dikelompokkan, digrupkan. Jadi untuk pembelajaran, istilahnya pembelajaran supaya anak bisa lebih mengerti, apalagi di daring, itu mungkin saya dikelompokkan. Jadi semua bisa terpantau. Bagaimana Anda mengetahui emosional anak belajar dengan Classroom? Emosional mungkin dengan melihat dari keaktifan si anak ketika saya memberikan suatu materi terhadap dia. Saya melihat anak itu meresponnya seperti
saya Pak. Apakah anak itu ingin selalu mengetahui atau tidak? Terkadang di kelasroom juga, walaupun kondisinya daring, kita tidak bisa melihat kondisi anak itu apakah dia ikut materi atau tidak. Yang jelas satu, saya penilaiannya dari keresponan anak tersebut, apakah anak tersebut merespon ketika saya memberikan materi, dan ketika saya memberikan tugas apakah anak itu mengerjakan atau tidak. Seperti itu Pak. Ya. Nomor 10, nanti selanjutnya diteruskan oleh Ibu Imat. Bagaimana Anda mengetahui bahwa orang menilai Anda itu terorganisir? Terorganisir ini maksudnya bagaimana orang itu bisa melihat Anda bahwa Anda itu sudah terplanning. Karena bagaimanapun juga target tanpa planning hasilnya tidak baik. Pasti harus ada planning, ya. Bagaimana Anda memastikan bahwa orang lain itu menilai Anda positif atau negatif tentang Anda yang terorganisir, atau Anda sebagai pelaku yang merencanakan? Mungkin yang pertama dari diri sendiri Pak, dilihat dari sikap dan perilaku, tanggung jawab dan kedisiplinan. Maksud saya di sini, Anda melihat orang lain, memastikan bahwa orang lain itu melihat Anda adalah orang yang terplanning gitu loh Pak. Jadi orang lain melihat saya itu terplanning. Dengan adanya orang lain melihat saya terplanning, berarti dia yakin bahwa Anda itu sudah siap. Nah, Anda melihat orang lain menilai Anda sudah siap atau terplanning itu bagaimana ciri-cirinya? Saya melihat Anda, body language saya, terus sikap saya, pembicaraan saya, yang Anda pastikan bahwa saya itu melihat Anda itu sudah positif, sudah terorganisir. Itu bagaimana indikatornya, ciri-cirinya? Mungkin ya Anda harus belajar tentang empati ya. Ya, Empati. mungkin. Nah. Jadi lebih menghargai orang lain Pak. Loh, bukan. Maksudnya begini. Saya mengetahui bahwa dia suka sama saya. Itu bagaimana indikatornya? Itu aja. Kenapa saya suka? Karena Anda terorganisir. Saya suka dengan orang-orang terorganisir. Nah, bagaimana Anda tahu kalau saya itu suka sama Anda? Mungkin dari sikap dan kelebihan saya mungkin Pak, dan yang saya punya gitu. Yang terlihat dari diri saya. Kenapa saya kelihatan suka dengan Anda? Ciri-cirinya gimana? Karena kan gini ya, bagaimanapun juga kadang orang marah bukan berarti dia benci. Ada yang marah karena dia itu lebih ingin kita lebih baik, atau memang karena tendensi. Nah, maksud saya di sini, Anda adalah guru yang terorganisir. Ketika Anda sebagai guru yang terorganisir, bagaimana Anda melihat saya positif terhadap Anda yang sudah terorganisir? Yang dilihat adalah ciri-ciri saya. Belum jelas? Jelas Pak. Jadi kalau saya perlu jelaskan lagi gini. Anda punya istri, mencintai Anda, dan Anda harus tahu kenapa dia bisa mencintai saya. Tanda-tandanya apa bahwa dia mencintai saya? Tahu kan seperti itu? Sama guru juga demikian. Seumpama saya adalah pimpinan Anda adalah guru, saya pasti menuntut Anda untuk terplanning. Nah, kalau misalnya seperti itu, bagaimana Anda melihat saya? Bahwa saya suka dengan kondisi Anda. Kalau saya melihat seseorang, mungkin satu dilihat dari mungkin dari kepribadiannya Pak. Kepribadian seseorang, ya. Mungkin kalau kepribadian seseorang itu bisa menjadikan suatu positif buat saya sendiri, ya kebalikannya mungkin saya jadi seperti itu Pak. Suka. Iya, tanda-tandanya positif itu apa? Ya dari sifat dan perilakunya mungkin itu Pak, dan kedisiplinan tanggung jawabnya. Bu, lanjut aja, nanti saya akan mengulang pertanyaan nomor 10.
Sudah, lanjutin Ibu. Bapak ini belum memberikan jawaban tentang ini. Saya masih bagian untuk ini emergency. Iya. Apabila di sekolah ini ya Pak ya tiba-tiba terjadi masalah keuangan, maksudnya dalam pengembangan pengajian ataupun dengan yang berhubungan dengan keuangan gitu Pak ya. Maka apa yang akan Bapak lakukan? Kalau saya, menurut saya itu udah keterlambatan waktu mungkin kadang suatu sekolah sudah ada karena saya juga mengajar di SMP suka terlambat dengan gaji yang saya terima. Kalau menurut saya kalau emang itu dasarnya emang keterlambatan itu dikarenakan uangnya tidak ada atau uangnya kekosongan atau gimana, saya mungkin bisa menerima. Kalau istilahnya keterlambatan itu tidak terlalu jangkanya tidak terlalu lama. Kalau misalkan tadi kan Bapak menyebutkan di SMP pernah terlambat juga ya Pak? Iya. Terlambatnya itu berapa lama? Kadang gini, kalau di SMP itu kan kita dibayar per 3 bulan sekali. Iya, karena dana bosnya dulunya per triwulan seperti itu. Jadi ketika bulan ketiga itu dana bos turun baru kita dibayar seperti itu. Jadi per 3 bulan Iya, per 3 bulan. Sudah pernah mengalami? Dulu pada saat Berapa tahun mengalami itu? Dari 2008 sampai 2014, iya itu semenjak pas waktu dana bosnya, pas waktu bos daerah itu ditiadakan Pak. Oh iya. Iya, karena kalau sebelumnya dana bos belum turun, kita masih dibantu sama dana bos daerah. Ketika bos daerah sudah tidak ditiadakan, kami hanya terpatok sama bos pusat saja Pak. Jadi Bapak bisa menerima tidak kalau misalkan penggajian di sini lambatnya 1 bulan atau 2 bulan? Bisa menerima. Bisa. Iya. Karena memang sudah terbiasa seperti itu kami. Ya. Nah di sini honor saat ini adalah 10.000 per jam Pak, per jam pelajaran per jam itu. Ya. Jadi begitu Bapak datang ke sini 1 kali aja itu 1 jamnya 10.000. Ya. Dan ada tunjangan transport 1 kali datang itu 10.000 Pak. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak? Karena di sini honornya ya sangat minim. Ya. Kalau menurut saya memang suatu pekerjaan yang dicari adalah materi ya Pak. Tapi di sisi lain, selain saya kasih materi, ya seperti tadi yang saya bilang, satu kenapa saya ingin menjadi guru, satu ingin mencerdaskan anak bangsa, yang kedua ingin mengamalkan ilmu yang saya sudah terima ketika saya menjadi mahasiswa waktu itu kuliah. Dan walaupun memang itu rezeki saya seperti itu, saya terima karena mungkin dari sisi lain ada rezeki yang lain Pak, seperti itu. Jadi Anda percaya bahwa di saat Allah menutup atau menunda rezeki, pasti rezeki yang lain Ya, diberikan. pasti ada rezeki yang lain Pak. Sudah Karena kalau kita hanya tertutup di situ aja dan kita yang tidak berusaha, mungkin susah Pak. Tapi kalau kita selain di sini kita berusaha, yang lain insya Allah Pak, selalu ada rezeki walaupun emang sedikit gitu Pak. Tapi insya Allah alhamdulillah sampai sekarang istri dan anak saya bisa terpenuhi untuk Nah, itu tadi yang mau saya tanyakan. Nah, tapi waktu kondisinya dalam kondisi terhambat 3 bulan seperti itu saat Anda sebelum menikah apa sudah menikah? Sebelum Pak. Sebelum saya nikah 2012 Pak. Karena sebelum menikah dan sesudah menikah. Karena dari 2018 sampai 2014. Istri Anda bekerja? Istri saya sedang bekerja di rumah tangga Pak. Ibu rumah tangga? Iya. Pure, tidak dagang? Tidak bekerja sama sekali. Tidak berdagang gitu? Tidak. Dulu sempat berdagang dari pas 2015 sempat saya buka warung kecil-kecilan. Terus dikatakan waktu itu istri saya mengandung anak yang kedua dan
mungkin karena ya istilahnya susah dengan anak kecil, jadi saya tutup Pak. Oke. Gitu. Seperti itu. Apa Anda sekarang mengajar di sekolah lain? Saya kadang lagi mengajar Pak. Saya Hmm. mengajar di SMP 1 Pasawahan. Iya, SMP 1 yang Pasawahan. terlapor itu. Iya, yang kita paham. Makanya kan kalau kondisi pembelajarannya seperti ini, saya alihkan ke dalam. Dan yang jadi permasalahan mungkin di SMP 1 Pasawahan sarana lapangnya itu tidak ada Pak. Sarana lapang SMP 1? olahraganya. Ada depan. Iya ada, cuman terbentuk dengan parkir kendaraan Pak. Oh. Iya, ya terkadang kalau kita lagi permainan bola voli atau bola basket itu mobil yang kena. Berarti Bapak kenal dengan Pak Yusuf? Pak Yusuf kena, kebetulan dia BK-nya. Oh, iya. Kembali ke pertanyaan nomor 10 tadi. Ya. Anda belum tahu maksud saya. Maksud saya itu bagaimana menilai orang lain bahwa orang lain tersebut senang dengan Anda dengan kondisi karena Anda terorganisir. Bagaimana Anda bisa melihat saya senang sama Anda kalau Anda itu orangnya terorganisir? Tahu nggak terorganisir ya? Iya, terstruktur. Bagaimana Anda melihat saya senang? Indikatornya apa? Apa saya senyum, apa saya marah, atau bagaimana? Ini kan mungkin melihat ketegasan Pak. Ketegasan Iya. dalam hal Mungkin dari cara seperti yang ini Bapak lakukan pada saya, mungkin ketegasan dari sikap bertanya ini Pak. bertanya ya. Jadi kalau pertanyaannya tegas berarti dia suka sama saya gitu. Kan seperti yang tadi Bapak bilang, kondisi marah belum tentu dia marah. Oke. Ini kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena kadang-kadang orang guru juga manusia, gampang sekali sakit hatinya. Iya. Nah, ketika saya tanya seperti ini, nantinya Anda ketika berhadapan dengan pimpinan yang tegas, apakah Anda itu merasa dirinya baik, buruk, atau bagaimana? Ya. Jawaban ini penting sekali karena saya ingin melihat apakah orang tersebut atau seseorang tersebut bisa bekerja dengan tim kami. Karena tim kami kadang-kadang seperti itu. Kami menuntut orang itu terorganisir. Nah, cara terorganisirnya bisa jadi kita mengadakan penekanan, teguran langsung, kemudian kita kalau disebut dengan menyinggung. Nah, itu Anda tahan nggak dengan situasi seperti itu, gitu kan? Makanya saya nilai di sini. Bagaimana tadi ketegasan berarti ya? Ketegasan. Sebutkan 10 buku yang Anda baca selama ini. Buku mungkin untuk buku yang pertama saya lebih banyak ke buku pendidikan yang kebanyakan saya hanya orang tua. Gambar, terus buku cerita tentang bagaimana cara menjadi pati yang baik, itu yang Rusulutan itu, terus bagaimana menjadi seorang pelatih yang bisa menjadikan kedisiplinan anak, itu juga tauhid Pak. Mungkin ya cuma 3 buku Pak saya baca. Anda menggunakan teknologi di dalam kelas biasanya menggunakan apa saja? Kalau pada saat materi mungkin yang saya gunakan satu video pembelajaran itu mengenai tentang ya kayak YouTube gitu Pak. Kayak YouTube, terus kadang membuat video sendiri gitu. Kalau untuk di dalam kelas materinya terkadang kita menggunakan PowerPoint juga Pak. Anda punya channel di YouTube? Saya punya channel di YouTube Pak. Namanya? Ardani channelnya juga ada di YouTube, cuman kemarin pas beberapa bulan kebelakang belum dibuka lagi gitu Pak. Oke, tapi pernah Malah kontennya apa aja? kontennya pembelajaran aja Pak,
pembelajaran. Kebetulan karena proses kemarin pembelajaran itu daring, ya, karena kan kita sebagai guru dituntut untuk kreatif. Berapa konten? Maaf. Kan? Berapa? Kalau untuk sekarang ini baru 3 konten pembelajarannya. 3 konten. Yang konten itu materi tentang Berapa viewer? Ya. Berapa viewer? Kalau untuk viewer belum terlalu banyak, mungkin karena lingkungan sekolah saja. Saya belum bisa memberikan share ke publik, Pak. Gitu. Takutnya masih banyak kekurangan, gitu. Jadi istilahnya kami memberikan itu untuk pendidikan anak ada yang di lingkungan sekolah tersebut, Pak. Ya. Terus kemudian bagaimana cara Anda menggali potensi minat dan bakat siswa? Walaupun Anda bukan seorang BP, tapi Anda adalah bagian dari tugas BP, bagian tugas dari guru juga. Ya, untuk minat dan bakat mungkin dari kita melihat dari, karena di sini mungkin ada ekstrakurikuler ya, Pak ya. Iya. Ya, mungkin kita lihat dari ekstrakurikulernya. Terkadang ekstrakurikuler di sini kita bisa melihat bagaimana potensi anak, kelebihan anak itu bisa terlihat, Pak. Apakah anak ini dari potensinya dari sepak bola atau bola voli atau yang lain, mungkin itu bisa terlihat dari seperti ini, Pak. Ya, sekarang saya ingin melihat Anda, tolong deskripsikan Anda 5 tahun ke belakang dan planning Anda 5 tahun ke depan di SMKS Mutiara Bangsa jika Anda diterima di sini. 5 tahun ke belakang. Saya ingin Anda mendeskripsikan diri Anda 5 tahun ke belakang dan memperkirakan atau mentargetkan 5 tahun ke depan di SMKS Mutiara Bangsa ini apabila Anda diterima. Kalau seandainya saya diterima di SMK Mutiara Bangsa ini untuk 5 tahun ke belakang, mungkin saya pembelajaran dari beberapa sekolah yang saya pernah ajar. Yang pertama mungkin di SMA Pasundan Bandung, Pak, dulu waktu itu. Yang kedua sekarang lagi mengajar di SMA SMP 1 Pasawahan. Mungkin ada duka dan sukanya. Kalau di 5 tahun yang sekarang ini belakang, mudah-mudahan tidak seperti apa yang nanti saya berikan 5 tahun ke depan untuk SMK Mutiara Bangsa. Kalau seandainya saya diterima, 5 tahun ke belakang dari 5 tahun ke depan, mudah-mudahan saya bisa bekerja keras, ya, untuk membangun SMK Mutiara Bangsa bisa lebih berprestasi itu dari segi olahraganya atau segi akademinya. Terus dengan adanya Anda di SMP Negeri 1, berarti kan salah satu murid Anda adalah potensial untuk memasuki SMK sini. Iya. Apa yang Anda lakukan? Yang satu, kita memberikan sosialisasi, Pak, kepada anak, karena sebelumnya kami juga sama SMK Mutiara Bangsa itu pernah MOU, Pak. Pernah melaksanakan MOU kita dengan SMK Pasawahan menyaring atau mengajak kepada siswa SMP untuk ikut masuk ke sini, pembelajaran di sini. Ya, kalau kenapa mereka ingin seperti itu, ya saya akan kasih kelebihan apa yang ada di SMK Mutiara Bangsa, apa itu supaya anak itu supaya ingin masuk ke SMK Mutiara Bangsa. Terus kemudian, apakah Anda bisa membantu kami memasukkan siswa SMP Negeri 1 Pasawahan ke Mutiara Bangsa? Jika bisa, kira-kira Bapak bisa memberikan berapa siswa? Estimasinya? Estimasi, kalau seandainya saya diutus atau dikasih kewenangan untuk memberikan suatu siswa ke SMK Mutiara Bangsa, karena sebelumnya saya juga memasukkan 4 orang siswa, Pak, ke sini, cuma sudah lulus sekarang. Itu angkatan pertama itu pernah saya masukkan ke sini, sekarang sudah lulus, lulusan tahun kemarin kalau nggak salah, Pak. Siapa namanya? SMA tahun kemarin. Siapa namanya? Ica. Kenal Bu itu?
Ica yang di persawahan. Angkatan pertama apa angkatan kedua? Ica Angkatan kedua, angkatan pertama atau pokoknya yang lulus tahun sekarang Pak. Lulus tahun sekarang karena corona. Marisa ya. Marisa ya, Marisa. Marisa, Pak. Marisa cuman saya tahunya Ica gitu. berarti pernah masukkan siswa ke MB berapa orang? Dulu 4 kalau nggak salah, ada Firly di sini, Dewi, ya. ada Firly yang Iya. di sini kalau nggak salah. Sekarang kelas 3, Pak. Iya. Kira-kira target Anda memasukkan ke sini berapa? Kalau untuk tahun ini mungkin karena saya belum bisa mengatur saya karena kondisinya kita bertemu dengan siswanya susah Pak ya. Tapi insya Allah dengan cara ada sosialisasi, mungkin ada brosur dari sini atau kita secara visual juga ke arah. Untuk estimasi insya Allah 5 Pak kalau saya bisa gitu. 5 orang itu. Oke Bapak, ini salah satu yang saya rekomendasinya, saya untuk penilaiannya berdasarkan tim nanti bahwa Anda memperkenalkan SMKS Mutiara Bangsa, ya, kemudian Anda pernah berperan di sini memasukkan siswa 4 orang dan Anda mentargetkan 5 orang masuk ke sini Ya, jika Anda bergabung di sini. Jika saya bergabung di sini, insya Allah untuk target kedepannya mungkin bisa kalau emang seandainya kondisinya memungkinkan untuk bertemu dengan siswanya. Jadi nanti saya bisa sampaikan ke dewan seleksi atau dewan panitia nanti bahwa yang belum masuk kerja aja ke sini, belum menjadi guru saja sudah siap mentargetkan 5, Ya. apalagi yang sudah Ya, sudah. mengajarkan. Itu pertanyaan saya mungkin akan menjadi penilaian tersendiri buat dewan panitia. Terus kemudian pemerintah akan mengeluarkan P3K. Ya. Nah, bagaimana sikap dan tindakan Anda? Ketiga ya karena mungkin di sisi lain sekarang ada wacana saya dengar untuk CPNS ditiadakan ini Pak, karena ditiadakan semua P3K. Ya untuk itu mungkin saya juga akan ikut mungkin Pak, ikut untuk P3K. Ya istilahnya mengadu nasib apakah keterima atau tidaknya ya mungkin hanya takdir atau milik saja mungkin Mas. Apabila nanti Anda diterima P3K ternyata bukan ditempatkan di SMK Mutiara Bangsa, apa yang Anda lakukan? Ya mungkin kalau P3K memang itu tidak ditempatkan di sekolah yang saya lagi mengajar, mungkin itu sudah suatu kewajiban mungkin dari sana Pak, karena kami tidak bisa menolak dan walaupun memang saya harus ditempatkan di yang lain, mudah-mudahan saya di Mutiara Bangsa itu bisa terus menggali atau mengasih pembelajaran walaupun tidak menjadi guru atau pengajar, tetapi mungkin di Mutiara Bangsa bisa saya menjadikan suatu istilahnya membantu untuk prestasi anak di bidang olahraga mungkin Mas. Jika tidak ditempatkan di MB, maka Anda akan mengikuti program P3K tapi tidak melupakan MB. Iya. Nah, apabila Anda harus keluar dari SMK Mutiara Bangsa oleh karena hal tersebut atau mungkin ada yang lebih menjanjikan dari sisi finansial, apa yang Anda lakukan? Kalau istilahnya kalau emang itu menjanjikan, ya kalau karena kondisi saya mungkin di sini Yang dimaksud saya adalah apa yang Anda lakukan untuk Mutiara Bangsa ketika Anda dalam posisi ingin keluar. Contohnya bulan Juli mau keluar,
Apa yang Anda lakukan di Mutiara Bangsa? Ya mungkin satu di sini saya sebelum keluar ingin menjadikan istilahnya satu memberikan suatu kenang-kenangan apapun itu caranya, baik itu dari segi prestasi mungkin Pak, terus dari seperti apa yang tadi bilang untuk kesinambungan dari SMA Mutiara mungkin memberikan suatu siswa buat SMA Mutiara Bangsa seperti itu mungkin Pak. Anda nggak berpikir bahwa murid yang Anda tinggalkan butuh seorang guru? Ya kalau istilahnya kami di sini dibutuhkannya seperti yang tadi dibutuhkan P3K, kalau diambil di P3K ketika saya lolos, mungkin saya ambil untuk P3K. Tapi kalau seandainya di sisi lain ada sekolah lain yang untuk mengasih saya untuk mengajar di sekolah lain walaupun itu finansialnya tinggi, saya mungkin berpikir ulang Pak, karena di sisi lain belum tentu saya bisa mengajar lebih baik di sekolah lain kalau di sekolah yang dulu saya sudah nyaman. Enggak, bukan begitu pertanyaannya. Apa yang Anda lakukan untuk murid-murid Anda? Tapi jawabannya cuma itu aja. Ya. Oke, tutup ya jawaban di situ. Kalau saya sebagai seorang guru, saya tidak akan meninggalkan umat saya dalam keadaan kosong. Saya akan selalu mencarikan penggantinya. Itu yang saya mau jawab, yang saya mau minta jawaban itu. Bagaimana seorang pemimpin umat dalam arti mata pelajaran tertentu meninggalkan tanpa dia berpikir yang ditinggalkan itu bagaimana. Tapi memang seperti itu. Kekuatan mengajar Anda di pribadi, materi banajar dan tadi ganti alat Pak, kalau salah. Memang alatnya itu istilahnya seperti dari mungkin sarana. Tapi kalau alat untuk pembelajaran saya ya dari alat media mungkin. penguasaan media ya. Cukup. Terima kasih Pak Ari Ardani. Pak Ari Ardani, seandainya Anda diterima di sini, saya akan mengkoreksi hal yang terakhir. Ya. Kami di sini bukan orang yang hebat, tapi kami nomor satu, orang yang bertahan di sini adalah orang yang mempunyai kepedulian. Kepedulian dalam arti ada bos dari segala bos di sini yang menuntun hati kita ke sini. Namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami masih mengingat bahwa apa yang terjadi dengan Nabi Yunus ketika dia meninggalkan umatnya, dia dimakan ikan paus. Tapi yang dimaksud di sini mungkin ikan paus itu adalah perlambang. Yang terjadi adalah kegelapan hati. Seorang guru sebagai lentera hati atau lentera jiwanya siswa, suka tidak disukai, dia akan meleleh dalam lilinnya. Tapi bukan lelehannya itu, tapi cahaya yang telah diberikan menjadi apa. Dan ketika dia harus pergi, maka terjadilah gelap. Nah, apakah guru tersebut akan mencarikan lentera pengganti atau dia biarkan dalam keadaan gelap? Kalau dia dalam keadaan gelap, maka cahaya lilin itu tidak ada artinya buat apa-apa. Dan Allah akan memberikan kepada kita kegelapan hati kalau kita meninggalkan umat begitu saja. Itu yang saya tangkap dari Yunus. Jadi pertanyaan terakhir itu sebetulnya yang saya harapkan ketika Anda keluar dari sini, apa yang menjadi patokan Anda? Apakah Anda meninggalkan anak-anak kami atau Anda akan mempersiapkan penggantinya walaupun itu tidak dipilih oleh
kepala sekolah, tetapi paling tidak ada tanggung jawab dari kita bahwa ketika aku tinggalkan anak-anak, suka dan tidak suka, aku ada penggantinya. Barangkali ini bisa meneruskan jalan hidup mereka, ya kan? Guru itu kan ibaratnya seperti lampu. Siswa memilih jalan yang mereka pilih. Jika lampunya padam, dia akan terperosok. Paham ya? Terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tidak menyinggung perasaan Anda, karena ini adalah bagian dari wawancara ya Pak. Saya tidak merasa lebih tinggi, tidak. Tetapi kita mencocokkan, mensemiskan. Ya mungkin itu dari sebagian dari pemahaman saya. Baik, terima kasih Pak.